Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Azami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 akan mempresentasikan tugas mengenai konsep perubahan dalam masyarakat berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 53 dan surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Yang artinya, yang demikian itu karena sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berdasarkan ulasan ayat tersebut, menurut tafsir Al-Azhar karangan Syekh Buya Hamka, bahwasanya konteks dalam ayat ini berbicara mengenai kaum Quraisy yang telah kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini berbicara mengenai kaum Quraisy yang pada saat itu dilimpahkan rezeki yang sangat banyak. Dari sejak zaman nenek moyang dahulu mereka telah diberikan rezeki yang sangat banyak walaupun tanah dan kawasan mereka tandus. Akan tetapi mereka setelah datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak bahkan mengusir Rasulullah SAW. Maka maksud ayat ini menurut tafsir Al-Azhar ditujukan kepada kaum kafir Quraisy yang mana mereka kufur terhadap nikmat Allah dengan menolak kebenaran dari utusan Allah yang datang. Bahkan tidak hanya itu, kaum kafir Quraisy pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, mereka telah diberikan perniagaan yang besar di Syams maupun di Baghdad. Di dalam tafsir Al-Azhar juga disebutkan bahwa ayat ini sebagai penjelasan bahwa kaum kafir Quraisy secara terang-terangan telah menolak ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghambat dakwah Nabi serta melakukan riya dan kesombongan yang mereka perlihatkan padahal mereka telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Padahal nabi-nabi sebelumnya telah mewariskan harta benda yang melimpah kepada kaum kafir Quraisy. Di dalam tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa ayat ini memiliki keterikatan terhadap surat Ar-Ra'd ayat 11, yang mana untuk merubah suatu masyarakat yaitu diperlukan usaha dari masyarakat itu sendiri. Dan juga dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa ayat Al-Anfal ayat 53 ini menjadi penolak dari faham Jabariyah. Faham Jabariyah disebutkan dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa segala sesuatu adalah takdir semata dari Tuhan dan kita manusia tidak ada ikhtiar sama sekali. Kita pribadi diberi akal dan pikiran untuk memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Dan diutus Rasul dan diturunkan kitab sebagai tuntunan bagi kita di dalam perjuangan hidup, mempergunakan pertimbangan memilih berdasarkan akal dan pikiran kita. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa
tidak semata-mata Allah memberikan akal pikiran kepada kita dan kita hanya pasrah kepada takdir Allah. Sebagaimana penjelasan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi min wal. Artinya, barang baginya manusia dan malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah sesungguhnya. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sama sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, bersinggungan dari ayat sebelumnya, kaum kafir Quraisy mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sedangkan mereka diberikan akal pikiran untuk berpikir mana jalan yang benar, tetapi mereka malah menolaknya. Akan tetapi di surat Ar-Ra'd ayat 11 ini menjelaskan bahwa kita sungguhnya bisa merubah diri kita sendiri asalkan ada usaha. Karena manusia diberikan akal dan pikiran, sebagaimana penjelasan dari tafsir Al-Azhar tadi. Di dalam tafsir Al-Azhar juga selanjutnya disebutkan penjelasan dari tafsir surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu terdapat ikhtiar manusia untuk mengubah keadaan situasi seperti dijelaskan dalam tafsir. Di sini beliau Syekh Yusuf Buya Hamka menjelaskan perumpamaan ketika seorang mengendarai mobil dan ketika mobil itu melaju cepat dan dia tidak berhati-hati dalam mengendarai mobil itu dan ia umpamanya terjatuh dalam mengendarai mobil itu dengan tidak kehati-hatian orang yang berkendara, maka hal tersebut memang salah pengendaranya karena dia tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk bagaimana dia berhati-hati dalam berkendara. Dan banyak bukan hanya itu, ada berbagai macam contoh-contoh kecil dalam kehidupan seharian kita untuk kita dapat merubah perlakuan kita, merubah nasib kita, akan tetapi tidak semena-mena menghilangkan takdir dari Allah gitu. Kita berikhtiar, tapi semua usaha dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah pemahaman sunniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar ini. Kemudian juga ayat-ayat ini dalam tafsir Al-Azhar menolak ideologi Jabariyah yang mana tidak ada usaha, akan tetapi semua usaha manusia itu tergantung kepada takdirnya. Sunnah itu pemahaman ini ditolak dengan penjelasan di dalam tafsir Al-Azhar. Mungkin sekian presentasi untuk ujian UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.